Ketakutan pemain Malaysia hadapi supporter timnas Indonesia. Laga derby Melayu jadi ajang pembuktian di tengah teror merah putih. Saat supporter menjadi faktor psikologis utama. Turnamen Piala AFF U23 2025 belum juga dimulai, namun gelombang tekanan sudah mulai terasa. Kali ini bukan dari taktik atau strategi pelatih lawan, melainkan dari satu elemen yang menjadi pembeda setiap kali timnas U23 Indonesia bermain di kandang. Supporter. Ribuan bahkan jutaan pasang mata dipastikan akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabhaga, memberi tekanan yang luar biasa bagi tim-tim lawan, termasuk timnas U23 Malaysia. Salah satu yang angkat bicara soal tekanan ini adalah Aisar Hadi, gelandang muda milik Johor Darul Ta'zim I2 yang kini memperkuat timnas U23 Malaysia. Dalam wawancaranya, Aisar tak ragu menyebut bahwa kehadiran supporter Indonesia adalah ancaman psikologis terbesar yang harus mereka hadapi di Piala AFF U23 tahun ini. Kami sudah tahu tekanan yang akan diberikan oleh supporter Indonesia, maka insya Allah kami telah siap, ujarnya, dikutip dari media Malaysia and Metro. Namun benarkah mereka siap? Supporter Indonesia, dari koreografi hingga guntur teriakan JBK senapaknya. Tak bisa dipungkiri, supporter timnas Indonesia telah menjadi fenomena tersendiri di Asia Tenggara. Sejak era pasukan Garuda U23 menaklukkan Vietnam pada final SEA Games 2023 di Kamboja, euforia dan fanatisme supporter semakin membara. Di Piala AFF U23 kali ini, yang digelar di dua stadion kebanggaan nasional, atmosfer diprediksi akan membara sejak menit pertama hingga peluit akhir. JBK dan Patriot Candrabhaga telah dipersiapkan menjadi rumah horor bagi lawan-lawan Indonesia, terutama Malaysia. Sumber dari PSSI menyebut bahwa panitia sudah menyiapkan koreografi skala besar dan chanting masif khusus untuk laga derby Melayu tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Koreografi ini bahkan dikabarkan akan memecahkan rekor Asia Tenggara sebagai tifo terbesar dalam sejarah turnamen U23. Malaysia ketar-ketir. Uji coba yang gagal dan trauma historis. Masuknya Malaysia dalam grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei membuat mereka berada dalam tekanan besar. Hasil uji coba pun tak meyakinkan. Setelah menang tipis 1-0 atas PDRM FC dan 4-1 atas Melaka FC, Malaysia justru tumbang di laga pamungkas kontra Negeri Sembilan FC dengan skor 0-1. Ini tentu menjadi alarm bagi pelatih Nafuzi Zain yang masih mencari keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Ditambah dengan fakta bahwa mereka akan menghadapi timnas U23 Indonesia di laga terakhir grup, yang kemungkinan menjadi penentu siapa yang lolos ke semifinal, membuat mental tim Harimau Muda harus benar-benar diuji. Di sisi lain, rekor pertemuan Indonesia vs Malaysia di kelompok usia muda dalam beberapa tahun terakhir juga tak berpihak pada Malaysia. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia mencatat 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Aisar Hadi. Antara harapan dan ketakutan. Sebagai salah satu gelandang paling bersinar di Malaysia saat ini, nama Aisar Hadi diprediksi akan menjadi motor serangan utama Malaysia. Namun, pernyataannya justru memperlihatkan sisi lain, adanya kekhawatiran mendalam terhadap atmosfer stadion. Saya berharap gemuruh yang akan datang dapat diatasi dengan baik, ujarnya lirih. Pernyataan ini menjadi viral di media sosial. Netizen Indonesia ramai-ramai memberikan komentar bernada sindiran. Sebagian besar menyebut bahwa ketakutan ini menjadi bukti dominasi Indonesia di luar teknis permainan. Banyak pula yang menyebut JBK bukan tempat untuk yang hatinya lembek. Indonesia fokus penuh. Gerald Van den Berg sudah kantongi strategi lawan. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Berg, tak banyak berkomentar menanggapi tekanan mental pemain Malaysia. Dalam beberapa pernyataan terakhirnya, ia justru menunjukkan kepercayaan penuh kepada para pemainnya. Kami tidak bermain untuk menekan lawan secara psikologis. Kami bermain untuk bangsa dan rakyat-rakyat Indonesia. Tapi kalau supporter memberi tambahan tekanan untuk lawan, itu bonus, ujarnya tersenyum saat jumpa pers pembukaan. Van den Berg telah menurunkan 24 pemain terbaik dalam skuad Garuda Muda, termasuk nama-nama yang mencuri perhatian seperti Robbie Darwish, Hoki Caraka. Pertandingan antara Indonesia versus Malaysia U23 akan digelar pada 21 Juli 2025 sebagai penutup fase grup A. Laga ini hampir pasti menjadi penentu siapa yang lolos langsung ke semifinal, mengingat hanya juara grup yang mendapat tiket otomatis.
Sementara runner-up harus bersaing dengan tim peringkat 2 dari grup B dan C untuk satu slot semifinal tersisa. Timnas Indonesia U23, asuhan Gareth Van Berg siap buka petualangan di Piala AFF U23 2025. Malam ini lawan Brunei Darussalam. Sorotan mata pecinta sepak bola nasional dan kawasan Asia Tenggara malam ini akan tertuju ke Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Timnas Indonesia U23 yang kini diasuh pelatih anyar asal Belanda, Gareth Van Berg, akan memulai langkah pertamanya di ajang Piala AFF U23 2025 menghadapi tim tamu, Brunei Darussalam. Kick-off dijadwalkan pukul 20 WIB dan dipastikan akan berlangsung di hadapan puluhan ribu supporter merah putih yang telah memadati area stadion sejak sore. Laga ini menandai debut resmi Gareth Van Berg sebagai pelatih kepala Garuda Muda. Pelatih berusia 47 tahun itu membawa filosofi sepak bola menyerang dan transisi cepat ala Belanda, yang selama 2 bulan terakhir intens ditanamkan ke dalam skuad Indonesia melalui pemusatan latihan di Yogyakarta dan Jakarta. Kami siap. Para pemain muda ini telah menunjukkan perkembangan signifikan, dan malam ini adalah waktunya mereka tampil, ujar Van Berg dalam sesi jumpa pers sehari sebelum pertandingan. Van Berg yang sempat menjadi asisten pelatih di klub Eredivisie Feyenoord menyebut laga perdana ini sangat penting untuk membangun momentum positif di turnamen. Bukan hanya soal menang, tapi juga bagaimana kami tampil. Identitas permainan harus terlihat, tegasnya. Di sisi lain, Brunei Darussalam datang dengan kekuatan muda yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski tidak dijagokan di atas kertas, tim asuhan pelatih Madzin Abdullah itu dikenal militan dan siap memberi kejutan. Terlebih, dalam beberapa edisi terakhir AFF U23, tim-tim kuda hitam kerap membuat kesulitan bagi para unggulan. Antusiasme supporter pun tampak membuncah. Sejak siang, lautan manusia telah berkumpul di sekitar Stadion GBK. Warna merah mendominasi jalanan, dan para pedagang kaki lima hingga pelaku UMKM terlihat menikmati lonjakan ekonomi kecil di sekitar kawasan Senayan. Ini bukan cuma pertandingan biasa, ini ajang kebanggaan. Kami ingin lihat Garuda Muda menang besar, ujar Dimas, salah satu fans dari Depok yang datang bersama rombongan komunitas supporter. PSSI pun menyiapkan berbagai hiburan pra-pertandingan, termasuk penampilan musisi lokal, atraksi koreografi supporter, serta prosesi pembukaan turnamen yang akan disiarkan ke seluruh Asia Tenggara. Kick-off dijadwalkan tepat pukul 20 WIB. PSSI menargetkan kemenangan meyakinkan di laga perdana ini sebagai modal penting menuju babak semifinal. Dengan semangat baru, wajah-wajah muda dan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia U23 siap memulai langkah pertama mereka di Piala AFF U23 2025. Apakah Garuda Muda mampu terbang tinggi dan menaklukkan Brunei Darussalam di laga pembuka? Jawabannya akan segera terungkap malam ini di bawah sorotan lampu GBK.